Hai, back again with Muda Setempat dengan gue Rifki. Dalam video kali ini gue bakalan ngasih tutorial gimana caranya bikin animasi teks atau ya bisa dibilang kinetic tipografi. Tapi gue nggak ngerti juga definisi kinetic tipografi itu apa. Jadi bilang aja animasi teks. Nah, pada umumnya orang-orang yang baru belajar After Effects, mereka bikin animasi teks tuh per kata tuh dibikin per layer. Nah, bisa bayangin nggak? Misalnya kita bikin lirik musik video, berapa banyak layer yang dibutuhin buat bikin satu lagu aja. Apalagi kalau lagu rap, mungkin bisa ratusan. Dan itu bisa berakibat ke komputer yang lemot atau render yang jadi lama. Nah, di sini gue bakalan ngajarin gimana cara nganimasiin teks dengan, ya bisa dibilang baik dan benar lah. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, yang pertama pastinya kita harus bikin new composition dulu, Ctrl N. Settingannya terserah mau kayak gimana. Gue pakai background warna merah biar kece aja. Terus tambahkan teks. Gue tulis di sini Pemuda Setempat tutorial animation text. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya kayak gini. Gue pengen ngerubah tampilan tipografi ini dulu. Misalnya di sini gue rubah. Ini gue setting ke 0 biar lebih rapat. Lalu mungkin fontnya gue gedein 150. Dan jaraknya juga jadi 150 harus. Nggak harus sih, terserah. Gue select kata tutorial ini dan gue gedein fontnya. Jadi yang bakalan besar itu cuman font tutorial ini aja. Dan gue turunin dikit biar nggak mepet-mepet banget. Segini. Dan gue atur jarak per hurufnya. Nah, kemudian animation text ini juga gue edit, gue kecilin, gue naikin. Jadi kalian bisa berekspresi ya di sini. Maksudnya bisa terserah lah mau kayak gimana bentuknya. Silahkan dicoba-coba aja di sini. Karena ini bisa banyak bentuk sih. Buat gue ini udah cukup dan sekarang kita masuk ke animasinya. Buka di sini. Layer ini buka dan bakalan muncul tombol animate. Di tombol animate ini kalau diklik bakalan muncul pilihan-pilihan apa aja yang mau dianimasiin, misalnya anchor point, position, scale dan bla bla bla. Buat contoh di sini gue kasih scale. Gue pakai scale dan bakalan muncul di sini animator 1 dan juga range selector. Salah terus dari tadi. Gue buka range selectornya. Di sini ada start, end, dan offset. Start, end, dan offset ini kita bakalan mainin keyframe di sini yang bakalan ngefek ke scale ini. Biar lebih jelas gue contohin aja. Ini scale gue kasih 0 dan startnya sini start, terus di sini bisa mungkin 100 di detik ketiga, jangan detik ketiga, detik keempat aja. Detik keempat jadi 100. Dan gimana hasilnya? Nah, kayak gitu hasilnya kalau di render. Selain settingan start, end, dan offset, kita juga punya settingan advance. Advance ini jadi dia lebih detail lagi. Misalnya kita mau ngerubah, ini karena animasinya per huruf ya. Kita mau ngerubah per kata. Di sini karakter ini kita bisa rubah ke per words. Jadi dia per kata, dia bakal muncul per kata, nggak per huruf lagi. Terus di sini ada percentage, tapi nanti aja baru gue jelasin. Ntar aja. Di sini ada mode ada add, subtract, intersect dan lain-lain. Gue cuman pakai add aja. Subtract ini dia balikin dari ada jadi hilang gitu. Cuman gue pakai add. Terus amount ini adalah berapa persen efek settingan yang kita bikin ngefek ke teks yang ada gitu. Misalnya 50%, berarti dia nggak bakalan muncul dari 0 gitu. Dia bakalan dari 50%. Karena di sini scale-nya kita juga 0% kan. Tapi karena ngefeknya 50%, jadi dikurangin setengahnya lah gitu. Cuma nggak butuh jadi 100% aja. Terus di sini ada smoothness. Misalnya smoothness gue jadiin 0, berarti animasinya bakalan kayak gini nih. Pleng, 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 pleng. Nah, gitu. Nggak tiba-tiba muncul aja gitu, nggak ada animasinya gitu kan. Kalau ke 100 berarti dia bakalan, nah ada kayak gitunya tuh, dari kecil ke besar. Di sini ada easy high dan easy low. Easy high dan easy low ini mirip sama kayak easy ease, easy in, easy out. Misalnya gue easy high-nya gue naikin ke 100, jadinya kayak dari pelan ke cepat. Sedangkan kalau dari easy high-nya 0 dan easy low-nya 100 berarti
dari pelan ke cepat. Nah, terus ada lagi di sini adalah percentage. Percentage ini berarti dia bikin satuan ini menjadi satuan persen gitu. Cuman kalau misalnya kita bikin kinetic tipografi, apalagi kalau bikin lirik lagu gitu ya, kita nggak bakalan tahu berapa kata ini tuh dia munculin berapa persen gitu. Jadi bisa dirubah ke indeks karena settingan kita di sini word, jadi dia bakalan ngebaca berapa banyak kata yang ada di sini. Bakalan ngerubah di sini jadi 5 karena di sini ada 5 kata, 1 2 3 4 5 gitu ya. Misalnya nih, jadi misalnya kita udah masukin lagunya nih di After Effects dan kita bikin kinetic tipografi. Bisa settingannya bisa kayak gini, gua hapus dulu ini keyframe-nya dan misalnya di sini detik 0 tuh keyframe-nya 0. Start. Oke, di yang ke-15 1 dan sini 2 3 4 dan 5. Oke, kalau dilihat bakalan kayak gini hasilnya. Nah, sama aja, cuman dari sini kita bisa ngedit, menyesuaikan. Kalau misalnya kita bikin kinetic tipografi, kita bisa nyesuaiin kata ini tuh bakalan muncul kapan gitu. Kita bisa nyesuaiin sama suara yang ada, sama lagu yang ada gitu. Jadi misalnya gue cepetin di sini, jadi kata ini bakalan muncul lebih cepat dan yang sisanya lebih lama gitu. Jadi bisa disetting di sini. Selanjutnya apa lagi ya? Misalnya gue mau nambahin nih, ini ada scale. Gue pengen tambahin rotation. Kita bisa nambahin rotation di sini. Misalnya gue nggak pengen ini masih monoton buat gue, terus gue pengen nambahin rotation, berarti tinggal klik add dan property, terus pilih rotation. Rotation gue setting ke minus 90 derajat, jadinya bakalan kayak gini nih. Nah, dia punya rotation sendiri gitu. Bisa dipahamin ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Kalau misalnya masih kurang, kita bisa juga nambahin mungkin position. Kita tinggal nambahin position, misalnya mulai dari bawah. Oh, dari bawah kayak gini nih. Nah, kalau dari bawah berarti kayak gitu tuh. Jadi gampang banget. Jadi animasi in-text itu nggak usah per kata, jadi per layer gitu. Jadi tinggal satu kalimat atau satu bar lirik lagu ditulis, ditata dulu bentuk-bentuknya, terus dianimasiin dengan gampang kayak gitu kan. Misalnya gue aktifin motion blur, jadi kelihatan lebih profesional. Nah, gitu. Jadi itu dia dasar dari animasi teks. Jadi kalian bisa explore sendiri lah gimana bagusnya munculnya. Mungkin kalau rotation di sini nggak enak, gue bisa hapus, tinggal dan dia nyisain scale dan position. Atau mungkin scale juga nggak butuh, bisa gue hapus, dia bakalan muncul. Nah, tapi di sini positionnya masih kurang ke bawah. Positionnya masih kurang ke bawah, gue kebawain sampai habis. Dan ini dia hasilnya. Nah, kayak gitu. Biar lebih bagus nih, kita bisa main graph editor di sini. Gue selalu pakai keyframe wingman, bukan buat main graph editor karena gue males bikin di sini. Jadi mending di sini aja, enak, lebih cepet. Kalau gue select dulu, terus gue ya gini, oke, dan sub. Nah, itu dia. Itu dia dasar dari animasi teks yang ada di After Effects. Sebenarnya masih ada juga, cuman ini basicnya gitu. Masih bisa nambahin expression dan lain-lain. Cuman buat basic gue pikir ini aja udah cukup. Nah, selanjutnya adalah biar mempermudah aja, bonus aja nih buat kalian. Buat mempermudah, memperindah. Kita bisa tambahin mungkin drop shadow di sini. Shadow. Bisa tambahin drop shadow. Ininya distance-nya gue edit 12. Nah, tekan U di keyboard biar keyframe-nya muncul. Terus kita jadiin layer ini 3D. Kemudian tambahkan new camera. Oke. New camera. Di sini kameranya tuh bakalan gue edit ininya, aktifin point of interest dan positionnya.
keyframe-nya ya, aktifin keyframe-nya di situ, terus tekan U lagi biar muncul. Nah, di kamera ini bakalan gue edit, gue puter-puter biar kelihatan lebih asik. Misalnya di keyframe sini, di keyframe yang pas di muncul kata pemuda, gue edit. Nah, buat ngezoom, gue ajarin dulu nih tool kamera ini. Kalau buat klik kiri, berarti dia bakalan muter. Kalau klik kiri, dia bakalan muter. Kalau klik kanan, dia bakalan zoom in, zoom out. Kalau klik scroll, dia bakalan gini nih. Dia bakalan, apa sih namanya ini ya? Mindahin point of interest dan position kameranya gitu. Misalnya di kata pemuda ini gue zoom in, terus gue puter kayak gini. Terus di sini juga gue puter gini tapi gue rada zoom out dan gue pindah ke tengah gitu. Dan di kata tutorial gue zoom out lagi, rada gini, ketengahin dikit. Sini nge-zoom out, tengahin lagi dan gini. Oke, tengahin lagi. Dan mungkin di sini bisa diedit ke ini biar dia gerak. Nah, kita lihat apa yang udah kita bikin ini. Pertama gue pasti gue mainin easy ease-nya dulu di sini pakai keyframe wingman. Dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, itu dia hasilnya. Bisa dilihat ya. Jadi lebih asik gitu liatnya kan. Nah, itu dia tutorial dari gue, semoga bisa diikutin. Kalau emang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau nggak bingung dan bisa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi bikin tutorial-tutorial selanjutnya. Bye!